Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Divo Ayatul Humaini dengan NIM 312010101. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil jurnal saya, yang dimana jurnal ini dibuat untuk tujuan mata kuliah mesin learning dalam proyek UAS, yang dimana mata kuliah tersebut diampu oleh Pak Agung Nugroho selaku dosen mata kuliah Machine Learning. Baik, langsung saja ke jurnal yang sudah saya buat di sini. Di sini saya mencoba membuat jurnal dengan judul Analisa Kenaikan Harga Bahan Pangan Beras Premium di Jawa Barat menggunakan metode regresi linear. Nah, di sini bahan permasalahannya adalah adanya harga yang cukup banyak pada tahun 2022, tepatnya pada tanggal 1 Mei hingga tanggal 26 Desember 2023. Jurnal ini dibuat untuk memprediksi harga kedepannya itu harga beras ini sebanyak atau seharga berapa pada di tahun-tahun berikutnya. Oke, untuk penelitian ini sudah dicoba dengan mencoba error penelitian menggunakan metode mean absolute error atau biasa kita sebut dengan MAE, yang di sini MAE-nya masih cukup besar ya, sebesar 424 error, yang mengindikasikan tingkat kesalahan ini cukup banyak. Adapun yang sudah dijelaskan tadi, data ini diambil dari tanggal 1 Mei 2022 sampai dengan 26 Desember 2023. Dan dataset ini diambil dari situs badanpangan.go.id, yang dimana harga berasnya premium di Jawa Barat menjadi dataset dalam penelitian ini. Oke, di sini ada beberapa kata kunci ya. Di sini ada prediksi harga beras menggunakan metode regresi linear, mean absolute error, bahan pokok, dasar nutrisi, hidangan tradisional dan modern, fluktuasi pasar, analisis data, wilayah Jawa Barat, dan yang terakhir di sini badan pangan. Oke, di sini dilanjut ke pendahuluan beras sebagai bahan pokok yang krusial dalam aspek pangan, memainkan peran sentral dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Selain sebagai sumber energi, beras bentuk dasar utama dari berbagai hidangan, baik yang bersifat tradisional maupun modern. Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki fluktuasi harga beras di pasar dengan fokus pada wilayah Jawa Barat selama periode waktu yang signifikan dari 1 Mei 2022 hingga 26 Desember 2023. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear, sebuah pendekatan statistik yang digunakan untuk memodelkan hubungan linear antara variabel independen, dalam hal ini waktu, dan variabel dependen, yaitu harga beras. Pendekatan ini dipilih untuk memberikan pemahaman yang lebih baik terhadap tren harga beras seiring berjalannya waktu.
Oke, di sini dataset yang digunakan seperti yang sudah dijelaskan berasal dari situs resmi Badan Pangan, Badan Pengawas Obat dan Makanan Indonesia. Fokus pada harga beras di wilayah Jawa Barat khususnya. Rentang waktu yang dipilih mencakup periode yang cukup panjang yang memungkinkan analisis ini terhadap fluktuasi harga. Oke, kita lanjut ke metode penelitian di sini. Regresi linier adalah suatu metode statistik yang digunakan untuk memodelkan hubungan linier antara satu atau lebih variabel independen dan satu variabel dependen. Tujuan utama regresi linier adalah untuk mengidentifikasi dan memahami sejauh mana variasi dalam satu variabel dapat dijelaskan oleh variabel lainnya dalam suatu hubungan linier. Nah, pada penelitian kali ini, penulis menggunakan beberapa library, diantaranya itu import pandas ASPID. Baris ini mengimpor library pandas dengan alias PD. Pandas adalah library yang digunakan untuk memanipulasi dan analisis data. Dengan menggunakan alias PD, kita dapat mengakses fungsi-fungsi pandas dengan cara lebih ringkas. Dan di sini ada from sklearn.model selection import train test split. Baris ini mengimpor fungsi train test split dari library scikit-learn, sklearn. Fungsi ini berguna untuk membagi dataset menjadi dua bagian, yakni data latih, train set, dan data uji, test set, sehingga dapat dilakukan evaluasi performa model secara objektif. Selanjutnya itu from sklearn linear model import linear regression. Baris ini mengimpor model regresi linear dari library scikit-learn atau sklearn. Regresi linear adalah metode statistik yang digunakan untuk menemukan hubungan linear antara variabel independen dan variabel dependen. Dan lanjut ke baris from sklearn import matrix. Baris ini mengimpor modul matrix dari library scikit-learn. Modul ini berisi berbagai metrik evaluasi seperti mean absolute error dan lainnya, yang digunakan untuk mengukur performa model. Dan dilanjut ke import matplotlib.pyplot as plt. Baris ini mengimpor library matplotlib dengan alias plt. Matplotlib digunakan untuk membuat visualisasi grafik dan plot. Dengan menggunakan alias plt, kita dapat mengakses fungsi-fungsi matplotlib secara lebih singkat. Langkah-langkah yang digunakan untuk penulis adalah sebagai berikut ya. Yang pertama itu kami mengumpulkan dari data situs panel harga Badan Pangan Go.id. Di situ kita memfilter wilayah Jawa Barat dan mengambil harga berasnya. Dan yang kedua, mengimport beberapa library pembantu untuk tujuan penelitian, seperti yang tadi sudah dijelaskan. Selanjutnya, yang ketiga, menganalisa jumlah MAE atau mean absolute error. Yang keempat, melakukan visualisasi regresi linear menggunakan matplotlib. Dan yang kelima, mengimplementasikannya di web menggunakan Streamlit. Oke, sumber data sudah sempat dijelaskan tadi. Di sini ada beberapa rancangan percobaan penulis dalam melakukan penelitiannya. Di sini ada yang pertama, implementasi regresi linear dengan Python. Python di sini digunakan sebagai bahasa pemrograman untuk mengimplementasikan algoritma regresi linear. Pustaka Pandas digunakan untuk manipulasi data, dan pustaka Mixten mengimplementasikan algoritma regresi linear. Dan pustaka sklearn membantu penulis dalam
perhitungan sebuah dataset, pustaka Matplotlib membantu penulis dalam menganalisa dalam bentuk visual, Streamlit membantu penulis dalam membuat visualisasi dengan website. Adapun yang kedua, percobaan analisis MAE dengan algoritma regresi linier bisa dilihat. Dan yang selanjutnya itu interpretasi dan analisis hasilnya. Di sini hasilnya MAE kita sebanyak 424 error ya. Cukup banyak. Dari hasil MAE bisa kita coba dengan melakukan input tanggal dengan kriteria yang sudah dibuat oleh penulis dan memasukkannya ke dalam kolom yang ada di Streamlit. Oke, di sini ada beberapa visualisasinya hasil uji coba MAE dengan coding seperti ini. Di sini MAE-nya bisa dilihat 424.434. Dan kita lanjut ke Matplotlib-nya. Di sini ada visual garis lurus dan titik-titik hitam. Titik hitam di sini artinya harga dan garis lurus di sini artinya tanggal. Oke, kita langsung hasil pembahasannya, yaitu hasil dari pembahasan kali ini adalah kita dapat melihat dari besarnya angka MAE pada penelitian kali ini merupakan sebuah angka yang belum sempurna ya untuk digunakan sebagai prediksi. Namun hal ini baik digunakan agar kita semua dapat mengetahui bahwasannya harga beras sulit untuk diprediksi menggunakan metode regresi linier. Karena harga sendiri bisa naik dan turun cukup signifikan. Ya, mulai dari 10 perak, 100 perak, hingga 1000 perak. Hal ini tentunya membuat algoritma regresi linier kurang cocok dalam prediksi harga. Bisa dilihat pada gambar 2 yang dimana penulis mencoba memvisualisasikan hasil menggunakan library Matplotlib. Dalam hal ini juga sudah dilakukan visualisasi agar program ini dapat digunakan dengan gampang hanya dengan melakukan pengetikan sesuai dengan apa yang sudah dirancang oleh penulis menggunakan Streamlit. Bisa dilihat pada gambar 3, di sini ada website Streamlit prediksi beras premium ya. Nah, di sini penulis mencoba mengetikkan tanggal 27 bulan 12 2023. Dan setelah dicek prediksi harganya, harga beras premium di sini terbilang turun ya di angka 13.100. Oke, kita langsung saja ke kesimpulan. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kenaikan dan penurunan harga beras dalam satu waktu bisa menjadi lebih signifikan, bisa berjumlah 10, 100, hingga 1000 yang membuatnya sulit untuk diprediksi. Adapun faktor penyebabnya adalah penurunan harga yang cukup signifikan, sedangkan linear regresi hanya melakukan nilai garis lurus yang sudah dibuat oleh program. Namun penulis di sini hanya ingin mencoba membuat beberapa analisa dan visualisasi mengenai regresi linier yang diaplikasikan pada harga sebuah bahan pokok, yaitu beras premium. Di sini terlihat saat penulis sudah melakukan percobaan dengan metode MAE yang hasilnya error mencapai 424, dan adapun visualisasi kedua sudah dilakukan menggunakan metode Matplotlib dan terlihat bahwa titik harga menunjukkan kenaikan dan penurunan yang kurang konsisten sehingga sulit diprediksi oleh garis lurus linear regresi. Saat tahap akhir, penulis mencoba mempresentasikan sebuah kode program yang diatur menjadi web dengan bentuk bantuan Streamlit. Hal ini dapat memudahkan prediksi harga dengan hanya mengetikkan sebuah tanggal yang sudah dirancang formatnya oleh penulis. Adapun cara pakainya tidaklah sulit dan sangat mudah untuk dilakukan prediksi. Mungkin itu beberapa kesimpulan yang dapat disimpulkan pada jurnal penulis kali ini. Apabila banyak kekurangan pada paper ini, mohon dimaafkan. Sekian,
presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.